Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, NIM 2103015270. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema yaitu peran Islam menghadapi modernisasi. Dan saya sendiri ingin membacakan poin pertama, yaitu pengertian IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi, dan juga dikatakan IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang perlunya perspektif Islam dalam implementasi modernisasi. IPTEK dalam kacamata Islam tidak bebas nilai. Dalam kacamata Islam, ilmu dibagi menjadi dua. Ilmu yang pertama, ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Allah SWT kepada Rasulullah. Ayat yang kedua, ayat kauniyah, yaitu alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah yang menggunakan akal yang merupakan ciptaan Allah SWT. Seni juga tidak bebas nilai, hakikatnya adalah ekspresi jiwa yang suci. Sistem pendidikan nasional kita mengandung visi misi yang syarat nilai ilahiyah, tetapi tidak sedikit para pakar dan praktisi pendidikan yang berjiwa sekuler sehingga sistem pendidikan kita diseret ke arah sekularisme. Untuk menghadapi semua itu, perspektif Islam sangat diperlukan untuk mengimplementasikan hal-hal di atas agar sesuai kaidah Islam. Itulah tadi sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir, NIM 210301501159, kelas H, jurusan PJKR. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang peran Islam menghadapi modernisasi. Yang pertama yaitu adalah pengertian IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu adalah pengertian modernisasi. Dalam wikipedia.com, modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Sedangkan modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses pergeseran sikap dan mentalis sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Itulah materi dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Musawir akan mempresentasikan poin ketiga, yaitu konsep Islam menghadapi modernisasi. Konsep Islam dalam modernisasi terbagi menjadi 4 ranah, yaitu ranah IPTEK, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama, ranah IPTEK.
Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dalam singkatnya iptek. Islam mementingkan pengembangan dan pengusaha iptek untuk menjadi sarana ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyajikan orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang istimewa di sisinya. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan seorang manusia sehingga Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Islam juga mencintai keindahan dan seni. Karena seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Jadi cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan karena Tuhan mencintai keindahan. Dengan cinta kepada keindahan, manusia akan membumikan sifat Tuhan dalam kehidupan. Manusia tersebut disebut sebagai insan kamil. Begitulah konsep Islam terhadap iptek. 2. Ekonomi. Prinsip ekonomi Islam sangatlah manusiawi, yaitu ditunjukkan cara mengeluarkan model yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan, dan cara kemudian keuntungan yang diperoleh oleh keuntungan yang pantas atau tidak berlebihan dan merugikan banyak orang. 3. Politik Islam terkonsep dalam Piagam Madinah. Islam menghargai kemajuan individu, kelompok, dan golongan-golongan lainnya. Dalam perspektif Islam, perbedaan adalah sebuah sunatullah atau ketentuan Allah terhadap ciptaannya. Salah pahaman terhadap Islam sering muncul dan menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan politik dan kekerasan, bukan dengan jalan dakwah atau kultural. Pada Islam adalah agama yang menyayangi dan menghormati perbedaan, peperangan, dan lainnya sebagai Allah. Perbuatan pihak lainnya yang ingin mengacukan kedamaian agama ini dengan cara membawa nama Islam dalam kepentingannya. 4. Pendidikan dalam